Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Nuwasil qira'atana ala kitab risalah azimah, risalah yasirah wa naf'uha kabirah. Naam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Kita lanjutkan halaman 21, al-amru rabi', perkara yang keempat. Al-amalu sababun lidukhulil jannah. Amal itu adalah sebab seorang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum mau masuk surga berarti apa? Beramal, bukan beramal. Farqun kabir bainal amal wal amal. Apa bedanya antara al-amal wal amal? Ayo, al-amal dia beramal, bekerja keras dia. Mengamalkan syariat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal itu adalah angan-angan. Hanya sekedar angan-angan mau masuk surga. Kalau ditanya antum mau surga enggak, akhi? Ini hal soal la yus'al. Ini pertanyaan yang perlu ditanya, ikhwan. Ana pengen lah masuk surga. Tapi dia tidak pernah ibadah. La salat wala syai'. Da salat da apa? Itu hanya angan-angan doang. Wa anna dalala syara' ja'a fiha anna al-a'mal al-muqarribata ila Allah Subhanahu wa ta'ala dzakhiratun lil 'abdi yaumal qiyamah. Dari situ kita ya. Bahwasanya dalil-dalil syariat datang di dalamnya menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dzakhirah. Bekal kita semua ketika di hari kiamat nanti. Sebagaimana udah kita bahas kemarin kayaknya ya. Ya, hari kiamat itu perkara huru-hara yang sangat besar, ikhwanillah, ya. Huru-hara yang sangat apa? Besar. Nggak main-main. Antum mungkin sekarang di dunia bisa tawa. Ya. Antum di dunia bisa tertawa, antum di dunia bisa asik-asikan, kita bisa lalai, kita bisa yang namanya ngeremehin orang, ngeledek orang, ngerendahin orang. Adapun nanti di hari kiamat, al-amr yan'aqis, perkaranya akan berbalik arah. Semua orang ketakutan, tidak ada yang berani, ya. Maka beruntunglah orang-orang yang dia menyiapkan bekal untuk hari kiamat bertemu Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, perhatikanlah diri kita. Ya, kita harus betul-betul cermati, perhatikan diri kita. Apa yang telah kita siapkan untuk hari kiamat? Apa yang telah kita siapkan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala? Menuju Rabb kita yang menciptakan kita, ya, yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan segala macam kenikmatan yang kita bernikmat-nikmat dengannya, yang menciptakan yang namanya surga. Itu Rabbul Alamin, nanti kita akan bertemu. Mau nggak mau, itulah kejadian yang akan kita hadapi. Ini bukan hanya asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Lah, ya. Kita akan bertemu sama Allah Subhanahu wa taala nanti.
yafuzu bisababiha biridullah wa jannatis. Maka seorang akan menang, akan faiz, menang dengan sebab dia beramal, ya, dengan sebab amalan-amalan dia yang dia lakukan, sehingga dia mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan surganya. Jadi kita masuk surga itu ya khonifillah dengan ridhonya Allah. Adapun amalan, ya, itu adalah sebab mendatangkan apa? Ridhonya Allah. Ketika Allah udah ridho, maka kita akan insya Allah dimasukkan ke surga biidznillah tabaraka wa ta'ala. Walihada, oleh karena jaa fil Quran ma yaqrubu minal khamsina ayah yujma'u fiha fi maqami dzikri thawabi wal ajri bainal imani wal amal ma'a anna al amal dakhilun fi musammal iman. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'anul Karim kurang lebih ikhwan takriban kurang lebih ada 50 ayat yang di dalamnya itu dikumpulkan, digabungkan antara kedudukan penyebutan pahala wal ajr, ats-tsawab wal ajr, di antara iman dan amal. Ya, digabungkan iman amal. Ma'annal amal, padahal kalau kita perhatikan amal itu adalah masuk daripada konsekuensi hakikat keimanan. Ya, karena kalau orang tidak beramal, maka dia tidak beriman. Ya, orang yang tidak beramal, meninggalkan amal secara menyeluruh, maka konsekuensinya dia bukan orang mukmin berarti. Seorang bisa dikatakan beriman ketika dia beramal, merealisasikan daripada konsep, daripada konsekuensi syahadat la ilaha illallah, iman. Lakin akan tetapi ta'liyatan limaqamil amal. Kenapa kok disebutkan juga amal bersama iman? Dalam rangka meninggikan kedudukan amalan soleh. Jadi amal soleh itu adalah kedudukannya tinggi. Ketika orang berusaha untuk mendapatkan amal soleh, mengerjakan amal soleh, berarti dia jadi amil lil amali soleh, maka dia juga menjadi orang yang memiliki kedudukan yang tinggi bisa babil amal. Wa bayanan li azimi sya'ni, juga dalam rangka menjelaskan akan besarnya perkara amalan ini. Wa rafi'i dzikrihi yukhtassu ba'da umum qaulihi ta'ala. Dan juga disebutkan ya dalam rangka apa? Rafi'i dzikri, meninggikan penyebutannya, yukhassu ba'da umum, dikhususkan setelah keumuman. Paham ya? Jadi menunjukkan tingginya perkara amal itu. Perkara amal itu disebutkan khusus setelah yang namanya umum iman. Artinya apa ikhwan? Atful khos alal am, diatafkan yang khusus di atas yang umum. Allah berfirman walladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Padahal amal soleh termasuk daripada kategori apa? Iman. Iman lebih umum, amal lebih khusus. Tujuannya apa? Atful khos alal am, diatafkan yang khusus kepada yang umum. Padahal kalau sudah disebutkan amal cukup, karena konsekuensi iman adalah amal. Untuk supaya apa? Seorang itu berpikir. Seorang itu dia mencerna dengan baik bahwasanya amal ini adalah memiliki kedudukan yang sangat besar, yang sangat agung, tidak bisa kita remehkan. Ya. Kata para ulama, kalau zikrul khos atau atful khos alal am itu untuk ihtimam, supaya seorang memberikan perhatian khusus terhadap ya yang diatafkannya itu. Semuanya orang-orang beriman dikatakan dia beriman, beramal enggak? Beramal.
wa aminu solihat, dan beramal amalan soleh. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyiban, maka aku akan berikan kepada dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum mau kehidupan antum baik nanti ya Pak. Kalau antum masa depan antum mau baik, diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beriman dan beramal soleh. Ya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan kepada mereka ganjaran dengan sebaik-baiknya ganjaran sesuai bagaimana amalan yang telah mereka lakukan. Kalau berfirman wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Naam, sampai akhir. Wa nudu antilkumul jannah, dan mereka nanti akan diserukan kepada mereka orang-orang yang apa? Beriman dan beramal soleh. Antilkumul jannah, itulah surga kalian. Uristumuha bima kuntum ta'malun, saya berikan kepada kalian dengan sebab kalian beramal. Bima bi sababiyah, dengan sebab kalian beramal soleh, maka saya berikan kepada kalian surga. Jadi ini ya qanifillah, amal harus beramal. Wajib jangan ditinggalkan, haram tinggalkan. Nah, tambah yang sunnah supaya apa? Ya, semakin tinggi derajat walinya kita kepada Allah. Paham? Karena wali itu, hakikat wali Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya? Dan mereka bertakwa. Mereka selain mengerjakan perkara wajib, selain mengerjakan perkara-perkara, meninggalkan perkara yang haram dengan jelas, mereka itu adalah orang-orang yang berusaha menambah dirinya untuk taat kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan sunnah. Perbuatan apa? Sunnah. Nah, itu derajat yang tinggi. Allah berfirman, alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat thayyibin dalam keadaan baik. Maksudnya Allah merintahkan malaikat untuk mewafatkannya dalam keadaan thayyibin, keadaan baik, keadaan hatinya bersih. Kata para ulama tafsir, di antaranya apa? Hala taharati qulubihim, keadaan ketika hati mereka bersih dari noda-noda yang ada. Apa kata mereka? Kata malaikat, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian kepada surganya Allah dengan sebab kalian beramal soleh. Jadi kalau kita ikhwan fillah rindu sama surganya Allah, maka janganlah kita banyak main di dunia ini. Ya. Janganlah kita banyak foya-foya, huru-hara, kesana kesini tidak jelas. Ya. Karena kan kita tidak tahu nih kapan mati, kapan meninggal tidak tahu. Mungkin dosa kita masih banyak, tahu-tahu Allah cabut.
Apalagi kita umurnya udah kepala 2, ya rata-rata ini. Kepalanya antum mah 1. Umurnya udah 20-an gitu kan. Jabon 23 ya? Hah? 32 lebih parah. Ya. Denny 24, Ruli 25. Itu kan artinya ikhwani fillah, dari balighnya kita, dari umur kita baligh itu sampai sekarang itu kan umur yang panjang ikhwan. Dan mungkin kita tidak buat dosa tuh, yang kita akan pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggung jawabnya di hadapan Allah loh. Ya, bukan antum salah sama ustadz di hadapan ustadz di sidang, bukan. Bukan antum salah ditilang polisi ke pengadilan, bukan. Itu perkara yang mudah untuk lolos pengadilan demikian. Apalagi Indonesia. Ada uang, perkara pun jalan. Ya. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala enggak bisa ya, Pak. Nah, sama Allah Subhanahu wa taala enggak bisa demikian, dan kita nanti akan dipintai pertanggungjawabannya. Makanya ketika beramal soleh kita harus betul-betul apa? Ikhlas. Belajar jangan mainin buku baik. Belajar tulis gitu. Sibuk mainin buku. Lagi belajar udah. Ini kan amal soleh. Ya. Gak perhatiin, disindir pura-pura gak tahu. Ikhwan fillah azakumullah jami'an. Ya. Kita harus betul-betul apa ya? Menyadari terus. Kita istihdar. Ya. Tafaqqad. Betul-betul menghadirkan, ya. Perkara ini bahwasanya kita tuh nanti ya akan masuk surga sebab amalan kita. Udah bisa belum tuh kira-kira amalan kita menyebabkan kita masuk surga? Kemudian yang namanya bekal kita nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala udah ada belum? Karena nanti antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hisab kita, ikhwan. Allah akan hisab kita. Ya. Dikatakan, na'am, ada Nabi SAW ada yang namanya hisaban yasira. Aisyah bertanya, bagaimana hisaban yasira? Apakah Nabi SAW? Seorang hamba ya dipaparkan, dibeberkan seluruh yang namanya dosa-dosa yang telah pernah dia lakukan. Ya, ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai dia menyangka apa? Telah bencana. Itu hisaban yasira. Allahu akbar, ya. Allahu akbar. Wal ayat fi hadzal ma'na adida, ayat-ayat di dalam makna ini yang maknanya demikian itu sangat banyak, beragam. Fal amalu sababun lidukhulil jannah. Maka amalan ikhwan adalah sebab untuk seorang masuk surga. Wa qala nabiyina alaihi salatu wasalam lan yudkhil ahadan amaluhul jannah. Dan Nabi SAW pernah bersabda, seorang tidak akan bisa masuk surga dengan amalannya, siapapun itu. Ai ala sabilil muawadhah wal muqabalah. Maksudnya tidak bisa masuk surga dengan sebab amalan. Kalau ditinjau, ya surga itu ditukar dan dibandingkan dengan amalan kita, maka itu tidak akan bisa. Maksudnya apa? Seorang nggak akan masuk surga dengan amalannya. Ya maksudnya ketika surga ditukar, dibandingkan dengan apa? Amalan kita. Tidak akan bisa. Terlalu rendah amalan kita ya kawan. Untuk bisa kita apa? Masuk surga dengan amalan kita. Ya.
terlalu rendah amalan kita kalau dibandingkan. Ya. Dan surga itu terlalu tinggi untuk ditukar dengan amal-amal kita yang masih kayak gini. Jadi makanya kata para ulama, amal itu hanya sebab. Wa illa, dan kalau tidak demikian, fa innal amal, sesungguhnya amalan itu hakikatnya sababun, adalah sebab min asbabil jannah, dari sebab-sebab masuk surganya seorang. Wa dukhul jannah bi rahmatillah, dan masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ridhonya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kapan seorang bisa mendapatkan rahmatnya Allah? Ketika beramal. Amalkan ilmu yang kita miliki, amalkan ilmu yang kita telah pelajari, yang kita punya. Jangan kita lalai dengan yang ada, gitu. Belajar mumpung masih muda, ya kawan. Antum-antum ini, ya, mumpungan masih muda, maka manfaatkan waktu untuk belajar. Belajar dan belajar. Itu diantara bentuk mengamalkan ilmu. Paham? Bentuk mengamalkan ilmu ketika antum berada di masa muda ini sekarang dengan belajar ilmu agama. Semangat belajar, tidak lalai. Tidak dikit-dikit main. Tidak dikit-dikit apa? Pergi. Tidak dikit-dikit apa? Ke samping pinggir sungai Kandilo. Tidak ada kayak gini, ya. Kalau mereka berkata, wala anta ya Rasulullah, dan kamu juga demikian wahai Rasulullah. Qala la wala ana, demikian pula saya juga kayak gitu. Illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahmah, ya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla apa? Tidaklah kita, ya saya itu, sesungguhnya Allah meliputi saya dengan karunia-Nya dan dengan rahmat-Nya. Falaysatil a'malu fi maqamin yakunu dukhulul abdil jannata aywadan aw muqabbilan lidzalik, maka amalan-amalan seorang hamba itu bukan pada kedudukan, ya, masuk surganya seorang hamba itu adalah iwadon, sebagai ganti, au muqabilan, atau sebagai bandingan dari masuk surganya seorang hamba. Lah, balil amalu sababun, akan tetapi amal itu adalah sebab. Wa illa fa inna dukhulal jannah innama huwa bi rahmatillahi wa fadlih. Ya, dan padahal hakikatnya apa? Kalau tidak demikian, hakikatnya masuknya orang ke dalam surga itu disebabkan rahmatnya Allah dan disebabkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Balil amalu dzatuha allati yaqumu bil abdu hiya min rahmatillah wa bi fadli alaihi. Bahkan kalau kita perhatikan amalan-amalan yang kita kerjakan, zatnya kita kerjakan, salat, puasa, segala macam, itu juga di dalam bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah bentuk apa? Rahmatnya Allah, bentuk keutamaan, karunia dari Allah Subhanahu. Ini fadl, maksudnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang dia beramal itu berarti tandanya dia telah dirahmati Allah, insyaallah. Dapat karunia dari Allah. Dan dengan sebab itu jugalah seorang akan apa? Masuk surga. Artinya apa? Masuk surga sebabnya adalah amalan. Paham ya? Dan inti seorang bisa masuk surga itu adalah dari rahmatnya siapa? Sebab seorang dia mendapatkan rahmat Allah apa? Dengan dia beramal. Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum. Dan sebab dengan apa? Dengan beramal, ya tadi, dengan beramal. Dan amalannya seorang hamba itu juga diantara tanda merupakan dia telah mendapatkan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal tersebut apa? Saling berkesinambungan. Ya, memiliki namanya kaitan itu sama lain. Semakin seorang beramal, semakin insyaallah dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ketika semakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dicurahkan, diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, semakin apa? Allah akan berikan terus dia
rahmat. Dengan sebab itulah Allah akan berikan apa? Jalan menuju surga, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kalau bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada salah seorang pun dari kalian yang zaka. Apa zaka? Suci. Walakinna Allah yuzaki man yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang mensucikan orang yang Allah kehendaki, hamba-hambanya yang Allah azza wa jalla kehendaki. Dan juga Allah berfirman, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu senantiasa merintahkan kepada amal buruk, bukan amal baik. Illa man rahima rabbi, sangat jelas. Kecuali orang yang dirahmati sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan beramal soleh. Berarti sebab orang beramal soleh apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakadha ikhwani fillah al-amru rabi'. Sekarang al-amrul khamis. Allah a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsira. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Allahumma aslih li niyyati wa ilmi wa amali aw niyyatana wa ulumana wa a'malana. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jazakumullahu khairan katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.